Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel konten Abik. Pada video kali ini aku mau bercerita berdasarkan dari cerita seseorang. Dia adalah seorang mahasiswa yang pernah ngekos di Semarang, terus mengirimkan email. Di emailnya konten Abik, dia bercerita pengalaman pribadinya ketika kuliah di Semarang dan ngekos di sebuah rumah yang khusus untuk ngekos mahasiswa, dan berikut ceritanya. Jadi ini misteri kos di bekas kuburan. Jadi rumah yang dibangun di bekas kuburan nih teman-teman. Saya tidak sebutkan nama aslinya, tapi ini berdasarkan kisah nyata. Nama samaran ini Ijal dan Alex. Jadi Ijal dan Alex ini dua orang mahasiswa asal Pemalang yang kuliah di salah satu universitas di Semarang. Dan karena faktor hemat, biasalah kalau mahasiswa kan memang semuanya pengennya hemat. Dia itu mencari tempat untuk ngekos di dekat kampus yang harganya itu paling tidak pas di kantong lah nih teman-teman. Nah, si Ijal dan Alek ini sebenarnya beda jurusan atau beda ini ya fakultas. Kemudian dia mencari di sekitar kampus, mencari rumah kos yang cocok dengan kantong mereka. Setelah menemukan sebuah rumah yang terdiri dari 7 kamar berjejer. Tapi si Alex sama si Ijal ini bercerita di email ini, di rumah itu 7 kamar, tapi cuma 2 kamar yang ditempatin. Dan yang nempatin itu katanya sama-sama mahasiswa baru. Nah, Ijal dan Alex itu menempati di kamar kos nomor 7, karena memang memilih nomor 7 itu karena dekat dengan dapur, ini menurut Ijal. Kemudian ada 1 kamar yang dihuni oleh orang Batang, mahasiswa dari Kabupaten Batang. Sebut aja namanya Romi. Nah, teman-teman, pertamanya biasa-biasa saja. Berangkat kuliah, berangkat kemana saja itu nggak ada kejadian-kejadian aneh. Nah, awal mula kejadian ataupun kejanggalan yang terjadi pada mereka itu yaitu waktu pengenalan mahasiswa. Karena program pengenalan mahasiswa itu sampai malam dan jarak kosnya juga deket 100 meteran dari kampusnya, Alek itu dari kampus jalan kaki. Nah, saat itu katanya gerimis dan suara motor serta mobil di sekitar kampus itu juga nggak terlalu rame. Jadi dia itu jalan pelan-pelan menuju ke tempat kos. Tiba-tiba dia mendengar suara orang jalan kaki di tempat yang ini ada genangan air. Ini bahasa Pemalannya kecuprakan gitu ya. Nah, Alek ini penasaran. Dia itu menengok ke belakang. Nah, setelah menengok ke belakang, dia memastikan kok tidak ada orang ya. Nah, setelah berjalan pelan-pelan menuju ke tempat kos, dia semakin penasaran. Suara itu masih ada. Berjalan cepat, suara itu ngikutin cepat, dan dia terus jalan cepat segera menuju ke kosnya. Karena dia saking gugupnya pengen cepat nyampe ke rumah, dia ngabarin si Ijal ya biar segera membukakan pintu ketika dia sampai di kosnya. Tapi ketika melihat handphone si Ijal ini, handphonenya mati. Padahal Ijal, isi Alek ini cerita bahwa handphonenya ini sudah dicas, tapi kok tiba-tiba mati. Nah, akhirnya dia ketakutan kan, suara kaki itu masih mengikuti dia. Akhirnya sambil lari terus baca doa-doa, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilah wahid dan lain sebagainya. Apapun dibacanya ada. Suara itu masih mengikuti dia menuju ke kos. Kemudian Alek pun merasa lari, tapi kok nggak sampai-sampai gitu.
nggak sampai ke tujuan itu. Alek melirik lagi ke belakang, tidak ada orang sama sekali. Kemudian menghadap lagi ke depan. Nah, tiba-tiba dia terkaget-kaget, terkejut ketika di depannya itu melihat sosok badan dengan tinggi dan hitam di depan matanya. Tapi seketika itu makhluk ini menghilang. Nah, ketika terus nyampe ke kos-kosan, Alek ini akhirnya ketemu Ijal toh di kos-kosan. Nah, dia cerita tuh sama si Ijal bahwa apa yang dialaminya itu cerita. Nah, si Ijal ini juga mengalami kejadian yang sama tapi berbeda ya. Nah, si Ijal ini tadinya itu mau bikin mie, ya kan? Tapi waktu bikin mie ini ada suara orang jalan kaki di atas ini, di plafon. Nah, berisik di atas plafon, tepatnya di dapur. Nah, Ijal mencoba menghubungi Alek waktu itu, tapi karena Alek tadi HP-nya mati, jadi dia kebingungan. Dan Ijal ini cerita sama si Alek bahwa dari jam 9 malam mulai gerimis itu ngerebus mie, yaitu ada suara berisik di atas plafon. Tapi si Ijal tetap berpikir positive thinking lah, mungkin itu tuh tikus curut ya. Akhirnya si Ijal ini cerita sama Alek bahwa dia ngelanjutin masaknya. Beberapa menit kemudian suara itu terdengar lagi dan semakin keras sampai plafon yang ada di dapur itu goyang-goyang. Nah, Ijal itu sampai masuk ke kamar sambil nunggu Alek pulang, walaupun si Alek ini nomornya udah nggak aktif. Teman-teman, beberapa menit kemudian setelah dia mulai tenang si Ijal ini dan tidak takut, mencoba memberanikan diri untuk kembali ke dapur. Ini sebelum Alek pulang ya. Nah, mie rebus yang dia masak di dapur itu kok tiba-tiba nggak ada. Ya kan, udah perutnya lapar, masak mie ditinggal, nyampe balik lagi ke dapur, mie-nya nggak ada. Tapi di dapur itu kondisinya udah, katanya itu wajahnya sudah jatuh, semua berantakan, berserakan. Dia tetap positive thinking, ini paling kucing atau tikus. Nah semenjak kejadian itu mereka si Ijal sama Alek akhirnya sepakatnya apa? Kalau mau pulang ke kos harus bareng. Alex dan Ijal, ketika salah satu mau pulang ya harus nungguin si Alek. Misalkan Ijal mau pulang duluan, nungguin Alek karena ketakutan ini. Nah, setelah kegiatan pengenalan mahasiswa itu sudah selesai, si Alek ini sama Ijal pulang ke kosan. Sepulangnya dari kampus, mereka berdua itu bergurau seperti biasa. Ya, aneh lagi nih. Anehnya mereka itu melihat si Romi, tetangga kos yang anak Batang itu melihat Romi jalan menuju ke dapur dari kamarnya. Ya mungkin mau masak atau apalah. Tapi Ijal sama Alek cuek aja, dia menuju kamar. Tapi yang jelas itu Romi, mereka yakin itu Romi. Keesokan harinya si Ijal sama Alex itu mau berangkat ke kampus. Dia melihat Romi sedang kemas-kemas barang seperti mau pindah. Akhirnya kan curiga, nanya tuh ke Romi, "Rom, kamu mau kemana?" katanya. Nah, Romi jawab mau pindah karena sudah 2 hari si Romi ini nggak nempatin kos. Dia tidur di rumah budenya. Di rumah budenya itu dekat katanya, makanya dia mendingan tidur di rumah budenya. Aneh kan? Ijal sama Alek bingung, padahal semalam itu lihat Romi. Nah, Ijal sama Alek jadi bingung gitu. Nah, melongo dia si Ijal sama Alek ini mendengar bahwa si Romi ini ternyata sudah 2 hari nggak ada di kos-kosan, ternyata tidur di rumahnya Bude lah. Berarti semalam malam itu yang ke dapur siapa? Nah si Romi ini melihat ekspresi dari Ijal sama Alek, tanya kan, kenapa kalian kok kaget? Nah si Ijal ini yang ngomong ya, beneran kamu Rom semalam gak kesini ya? Nah kata Romi, serius Jal, 2 hari aku gak di kos, aku tidur di rumah Bude. Emang ada apa Jal?
Alex itu akhirnya ngomong sama Romi bahwa semalam itu si Alex sama Ijal itu lihat Romi menuju ke dapur, ya kan. Romi akhirnya ngomong terus terang, Alex, Ijal, ternyata bener ya apa yang dikatakan itu penjual sarapan yang ada di depan, katanya kos ini angker itu. Nah, apa si Romi menjelaskan lagi, apakah kalian nggak aneh sama tempat ini? Kata Romi. Romi menjelaskan bahwa memang sih kos-kosan ini murah, tapi lihat sama kos-kos di sekitarnya, di sekitar kampus lah, banyak kakak tingkat dan nggak seangker kos-kosan ini. Nah, Alex sama Ijal ini akhirnya dia cerita pengalaman-pengalaman yang tadi diceritain, pengalaman-pengalaman mistis, mulai dari suara aneh waktu pulang diikutin orang, sampai suara platform dapur, kemudian melihat sosok hitam. Nah, ternyata Romi bilang di sini, di kos-kosan ini dulu adalah bekas kuburan. Nah, Ijal sama Alek akhirnya kaget nih. Ijal sama Alek yang ini ngirim cerita ini kaget mendengar cerita Romi. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pindah kos-kosan. Nah, jadi itu cerita dari Ijal, nama samaran, dan Alex, anak Pemalang, mahasiswa yang kuliah di Semarang. Minum dulu ya. Jadi teman-teman, sebuah tempat kuburan kemudian dibangun sebuah rumah ini yang terjadi di Semarang ini. Apakah kuburan itu si jenazahnya udah dipindah kemudian dibangun lagi? Apakah belum dipindah jenazahnya, tiba-tiba dibangun rumah untuk keperluan bisnis, bangun rumah untuk kos-kosan? Itu tidak tahu, tidak dijelaskan di sini. Pertanyaannya kemudian, dalam keyakinan kita kan kalau orang sudah meninggal ya nggak mungkin dia hidup lagi, apalagi mengganggu. Nah, itu mungkin jin-jin yang ada di rumah itu yang mengganggu anak-anak kos yang tinggal di situ. Nah, jadi mungkin Ijal sama Alex ini mau kasih tahu ke teman-teman yang mungkin ngekos ya. Jadi jangan lihat murahnya. Jadi memang kebersihan, kemudian kenyamanan yang penting, dan merawat secara fisik dengan kebersihan seperti itu. Kemudian sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran di kamar kosnya, seperti itu. Mungkin seperti itulah pesan dari si pengirim cerita ini. Nah, sekilas mudah-mudahan ada lanjutannya. Si Ijal sama si Alek ini ngirim cerita lagi. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah mistis, cerita nyata ya, pengalaman pribadi melihat atau merasakan atau bagaimana, silakan kirim email ke selamat-evolusi@gmail.com ya. Silakan di bawah ini, selamat-evolusi@gmail.com. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.